Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita setiap Rabu pagi pada pembahasan tentang hak-hak dalam Islam. Dan insyaallah taala pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas hak sesama muslim. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim kedudukannya sangatlah besar. Kehormatannya sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang muslim bersaudara dengan sesamanya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Bahkan kehormatan seorang mukmin lebih besar, lebih agung daripada kehormatan Baitullah Ka'bah Al-Mukarramah. Pernah Rasulullah SAW tawaf di Ka'bah. Kemudian beliau mengatakan, "Ma atyabak wa ma atyaba rihuk." Alangkah wanginya dirimu, alangkah indahnya ya dirimu. Ma a'zamak wa ma a'zama hurmatak. Alangkah agungnya dirimu, alangkah besarnya kehormatanmu. Walladzi nafsi Muhammadin biyadih. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La hurmatul mu'min a'zamu hurmatan minka. Namun kehormatan seorang mukmin lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kehormatanmu. Maluhu wa damuhu, hartanya dan darahnya. Wa anta dhunna bihi illa khaira, dan kamu tidak berprasangka kepada saudaramu kecuali kebaikan. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah agungnya kehormatan dan keagungan seorang mukmin. Oleh karenanya kita harus menjaga kehormatan seorang mukmin dengan beberapa hal. Yang pertama, kita tidak gegabah mengkafirkan saudara kita. Nabi SAW pernah mengatakan, "Man qala li akhihi ya kafir wa laysa fihi ba'a ilaih." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Wahai kafir," padahal dia tidak kafir, maka vonis kafir tersebut akan kembali kepada dirinya. Tidak boleh bagi kita untuk gegabah mengkafirkan seorang muslim, mengkafirkan seorang mukmin, ya, karena gegabah dalam mengkafirkan ini konsekuensinya besar di dunia dan di akhirat. Ketika kita mengkafirkan dia, berarti ya dia halal darahnya, halal hartanya. Nabi SAW pernah bersabda, "Kullul muslim alal muslimi haram, damuhu wa maluhu wa irduh." Darah seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah haram. Darahnya, kehormatannya, ya, hartanya. Yang kedua, ketika kita mengatakan saudara kita tersebut kafir, ya, berarti kelak di akhirat kekal di neraka. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Dan ini adalah perkara yang sangat besar. Ya, perkara yang sangat besar. Gegabah dalam mengkafirkan ini tidak diperkenankan. Kita harus hati-hati, harus waspada dari pemikiran-pemikiran Khawarij. Yang kedua, di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya yang harus ya kita waspadai adalah
kita tidak boleh untuk membunuhnya. Karena membunuh seorang mukmin adalah dosa besar. Bahkan dosa besar setelah syirik adalah dosa membunuh. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, saya tidak mendapati suatu dosa yang lebih besar setelah syirik daripada dosa membunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Dia kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Allah Subhanahu wa taala melaknatnya, menjauhkannya dari rahmatnya, dan Allah mempersiapkan untuknya azab yang sangat pedih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis-hadisnya mewanti-wanti kita semuanya dari membunuh seorang mukmin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La zawalud dunya wa ma fiha ahwanu 'inda Allah min qatlil muslimi bi ghairi haqq." Hancurnya dunia beserta isinya jauh lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah, bahwasanya orang yang terbunuh nanti besok pada hari kiamat, dia akan membawa kepalanya sendiri di satu tangan dan kepala pembunuhnya di tangan yang lain, sedangkan lehernya bersimbah darah. Kemudian dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan, "Rabbi sal hada lima qatalani." Ya Allah, tanyakan kepada orang ini, kenapa dia membunuhku? Atas dasar apa? Alasan apa dia membunuhku? Maka saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dari perbuatan membunuh ini, karena ini adalah dosa yang sangat besar yang harus kita waspadai bersama. Yang ketiga, di antara kehormatan muslim yang harus kita jaga, tidak boleh kita menerjangnya, adalah tidak mendoliminya. Zalim diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai para hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku mengharamkan kezaliman atas kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita, ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Hati-hatilah kalian dari perbuatan zalim, karena kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan besok pada hari kiamat. Maka ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hatilah dari perbuatan zalim. Dan perbuatan zalim itu ada dua, perbuatan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan zalim kepada manusia. Kita harus berusaha menghindarkan diri kita dari dua jenis kezaliman ini. Hendaknya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa menanggung dosa kezaliman
baik kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kezaliman kepada manusia. Urusannya berat, ya, hisabnya berat. Maka hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di antara hak kehormatan seorang muslim, hendaknya bagi kita tidak menghibahnya, ya, menodai, mencoreng kehormatannya. Nabi sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsm, wa la tajassasu, wa la yaghtab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Wahai orang-orang yang beriman, ya, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Janganlah kalian mencari-cari aib. Janganlah kalian menghibah, mengomongi, membicarakan aib saudara kalian. Apakah kalian ingin senang memakan daging saudaranya sendiri? Pasti kalian tidak senang. Ya, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj di atas langit, beliau melewati suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga, ya, mencakar wajah mereka sendiri dengan kukunya, mencakar dadanya dengan kuku tersebut. Lalu Nabi mengatakan, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka wahai Jibril? Qala haula alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging saudaranya, kehormatan saudaranya. Ya, hati-hati. Ya, jangan sampai kita rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi lisan kita tidak bisa mengendalikan, tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengerem. Ya, kebanyakan dosa anak Adam pada lisan. Ya, termasuk diantaranya adalah ghibah. Ya, aksaru khataya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam adalah pada lisannya. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam banyak hadisnya. Hakul muslimi alal muslimi sittun, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih, jika kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia mengundangmu penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu, kalau dia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah dia. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu, kalau dia, ya, bersin memuji Allah Subhanahu wa taala maka fashammithu, ya, jawablah. Wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu, kalau dia meninggal maka antarkanlah dia. Hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita tentang hak sesama muslim yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita hidupkan, ya, karena kita adalah umat yang bersaudara, yang saling melengkapi, yang saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dhuhu ba'dha. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya itu ibaratkan bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya.
Dalam hadis tadi ada beberapa hak yang perlu kita perinci, ya, kita detailkan lagi agar semakin jelas. Yang pertama adalah, ya, di antara hak seorang muslim tadi, pertama apabila dia sakit kita jenguk dia. Mari kita jenguk sahabat kita, saudara kita. Karena dengan menjenguk orang yang sakit ini, satu, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ahabbul a'mali ilallah sururun tudhiluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah kegembiraan yang kamu masukkan di hati saudaramu. Ya, ketika kita menjenguk saudara kita, ketika kita ziarah kepada dia, ini bisa menyenangkan, membahagiakan dia, menguatkan dia. Karena kita tahu orang yang sakit biasanya kadang frustasi, terkadang drop mentalnya. Ya, kehadiran kita bisa menguatkan dia, menggembirakan dia, ya, meneguhkan dia, dan itu sangat dianjurkan. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara akhlak beliau yang sering beliau lakukan adalah, ya, menjenguk orang-orang yang sakit, karena pahalanya sangat besar, pahala orang yang sakit. Disebutkan di dalam sebuah hadis, seorang muslim apabila menjenguk saudaranya sesama muslim, maka, ya, akan ada 70.000 malaikat yang mendoakannya. Kalau dia menjenguknya di pagi hari, 70.000 malaikat akan, ya, mendoakan untuknya sampai sore hari. Kalau dia menjenguknya sore hari, 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai pagi. Ya. Demikian juga hendaknya bagi kita, ya, ya, untuk menguatkan kehadiran kita itu, menguatkan, membuat dia sabar, mengingatkan dia, ya, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, optimis. Ini di antara hak seorang muslim, yaitu menjenguknya tatkala dia sakit. Selanjutnya di antara haknya juga adalah ketika dia meninggal dunia, kita antarkan jenazahnya, kita ikut mensolatinya, kita ikut mengantarkannya sampai di kubur, ya, karena ini adalah hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Demikian juga pahalanya sangat besar. Disebutkan di dalam hadis, siapa yang mengantarkan jenazah sampai mensolatinya, maka dia mendapatkan 1 qirat. Dan jika dia mengantarkannya sampai dikuburkan, sampai ke kuburan dan dikuburkan, maka dia akan mendapatkan 2 qirat. Ya, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 2 qirat itu seperti 2 gunung Uhud yang besar. Dan ini sangat berfaedah bagi kita. Ketika kita mengantarkan jenazah saudara kita, ya, kita bisa mengingat kematian. Kita bisa mengingat akhirat. Ya, sekarang kita ikut mensolati, suatu saat kita yang bakalan disolati. Sekarang kita ikut mengantarkan jenazah, suatu saat kita yang bakalan diantar. Sekarang kita ikut menguburkan, suatu saat kita yang akan dikuburkan. Ya, maka ini harus kita hadirkan dalam diri kita selalu, agar kita ma'asyiral muslimin selalu ingat akhirat, ingat kematian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, aksiru dzikra hadimil laddat, perbanyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur kelezatan. Ya, karena dengan sering mengingat penghancur kelezatan, ya, yaitu kematian, ya, kita akan lebih bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan kita juga akan qanaah ya dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di antara hak seorang muslim juga adalah memberikan nasihat kepadanya. Wa idza stansahaka fansahu. Kalau dia minta nasihat, maka nasihatilah dia. Ya, karena agama ini adalah nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ya. Kita harus saling memberikan nasihat. Kita harus saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Menginginkan yang terbaik untuk saudara kita. Karena itu adalah tanda kecintaan seorang muslim terhadap saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsih. Ya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dan di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah ya, apabila dia bersin maka hendaknya bagi kita untuk menjawabnya. Ya, kalau dia mengatakan alhamdulillah telah bersin, dia bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan ya, yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ya, kemudian orang yang bersin tadi menjawab lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Masya Allah. Di dalam agama Islam itu kita saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Ya, saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Sebagaimana di dalam hadis, idza atisa ahadukum fahamidallaha fasammituh. Ya, kalau seorang di antara kalian bersin kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka ya jawablah dia. Ya, dan ketika bersin hendaknya kita menutup mulut kita ya dan merendahkan suara kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi wa khafadha aw ghadha sautahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ya bersin, beliau meletakkan telapak tangannya atau bajunya di mulutnya. Kemudian beliau merendahkan suaranya. Ini adab. Ya, adab terutama pada masa-masa ya, Covid dan sebagainya. Ya, di sini sangat nampak bagaimana petunjuk Islam. Ya, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga terhindar dari virus-virus, terhindar dari penyakit-penyakit. Dan di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah hendaknya bagi kita menolong saudara kita ketika saudara kita terzalimi. Unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang terzalimi. Qalu ya Rasulullah in nansuruhu madluman fa kaifa nansuruhu zaliman. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami menolong saudara kita yang terzalimi. Ya, faham kami. Tapi bagaimana cara menolong ya saudara kita yang berbuat zalim? Tamna'uhu min dzulmihi fadzalika nasrun lahu. Ya, cara menolongnya adalah ketika engkau mencegahnya. Ya, mencegah saudara kita ya yang zalim, maka itu adalah termasuk bentuk ya kita menolongnya ya supaya dia tidak berbuat zalim kepada yang lain. Dan di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah apabila kita bertemu
ya dengan saudara kita, maka hendaknya kita mengucapkan salam. Ya, karena dengan mengucapkan salam kita akan saling mencintai antara sesama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Ya, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling mencintai. Dan kalian tidak akan sampai kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan? Apabila amalan tersebut ya kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Sebarkan salam di antara kalian. Maka hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin untuk bersemangat ya menyebarkan salam, karena salam ini mengandung doa-doa yang sangat penting, yang sangat perlu, yang sangat kita butuhkan sekali. Kita doakan dengan keselamatan, kita doakan dengan cinta dan kasih sayang, kita doakan dengan keberkahan luar biasa. Ya. Dan yang terakhir, di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah apabila dia mengundang kita, hendaknya bagi kita untuk memenuhi undangannya. Baik itu undangan walimah, baik itu undangan aqiqah, atau acara-acara yang lain yang bukan maksiat. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk berusaha memenuhi undangannya. Kenapa? Karena dengan memenuhi undangannya berarti kita menyenangkan saudara kita. Ya. Dan kita dianjurkan untuk menyenangkan saudara kita ya selama itu bukan hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil dari kesimpulannya dari pembahasan ini, ma'asyiral muslimin, dapat kita ketahui betapa indahnya agama Islam yang mengatur segala hal ya, segala hal yang bisa mengokohkan ukhuwah persaudaraan sesama kaum muslimin dan menghindarkan kita dari hal-hal yang bisa merusak ukhuwah ya persahabatan di antara kaum muslimin. Islam menginginkan agar kita saling mencintai, saling mengasihi, saling bersinergi, melengkapi antara satu dengan yang lain. Islam melarang kita dari berpecah belah, saling bermusuhan, saling dengki, ya, saling berpecah belah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semuanya dan menjadikan kita umat yang bersaudara, yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abu Ubaidah Yusuf As-Sinawi hafizahullah taala atas pembahasannya pada pagi hari ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tiba di sesi kedua ini, yakni sesi tanya jawab bagi yang memiliki pertanyaan atau dapat mengirimkannya kepada kami. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan pertama pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apakah seorang muslim memiliki hak untuk memvonis saudaranya yang telah berbuat kekufuran, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Diulangi. Tolong diulangi.
Ustaz akan kami ulangi. Bismillah. Ustaz, apakah seorang muslim memiliki hak untuk memvonis saudaranya yang telah berbuat kekufuran, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallahu. Masalah mengkafirkan ini masalah yang sangat besar dan sangat berat. Sebagaimana tadi dalam hadis-hadis yang mengancam kita dari gegabah mengkafirkan. Man qala li akhihi ya kafir wa laysa fi ba'a ilaih. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir padahal tidak, maka akan kembali vonis tersebut kepada dirinya. Maka hendaknya bagi kita untuk berhati-hati, ya, tidak serampangan. Bukan berarti tidak boleh mengkafirkan sama sekali, ya, boleh mengkafirkan selama memang terpenuhi syarat-syaratnya. Oleh karenanya dalam masalah mengkafirkan ini ada dua golongan yang kontra. Ya, yang pertama golongan yang berlebih-lebihan dalam mengkafirkan, yaitu golongan Khawarij, sehingga mereka serampangan, gegabah dalam mengkafirkan. Setiap pelaku dosa besar dianggap kafir oleh mereka, dan ya tentu akan banyak yang terjerumus di dalam kekafiran ya dengan kaidah tersebut, karena banyak kaum muslimin yang melakukan dosa. Yang kedua, golongan Murji'ah yang meremehkan dosa, sehingga mereka menganggap bahwasanya seorang muslim apabila melakukan dosa besar sekalipun tidak membahayakan keimanannya, sehingga mereka mengatakan seorang apabila sudah syahadat, ya, dia walaupun terjatuh di dalam dosa nggak ada masalah. Ini termasuk kekeliruan juga, ya. Yang satu berlebihan, ya, ekstrim, yang satu lagi meremehkan. Terus bagaimana yang benar? Yang benar adalah tengah-tengah, ya, tengah-tengah. Kita ya, kita tidak mengatakan kafir secara mutlak, serampangan, tapi kita juga tidak mengatakan tidak boleh mengkafirkan secara mutlak juga, ya. Intinya, ma'asyiral muslimin, masalah mengkafirkan ini masalah yang sangat berat, ya. Serahkan kepada ahlinya, yaitu kepada para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, karena di dalam pengkafiran ini ada syarat-syarat yang tidak semua orang mengetahuinya. Ada syarat-syarat, ada kode etiknya, rambu-rambunya, ya, ada penghalang-penghalangnya, dan itu hanya diketahui oleh orang-orang yang memiliki ilmu. Adapun orang-orang biasa, orang-orang awam, ya, jangan berkecimpung dalam masalah yang berbahaya ini. Dalam masalah yang berbahaya ini, ya. Jadi intinya pada dasarnya seorang muslim, ya, dia adalah muslim. Tidak boleh kita keluarkan kecuali apabila ada bukti-bukti yang nyata, yang jelas-jelas bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Itu pun yang menerapkannya adalah orang-orang yang berilmu, bukan sembarangan orang, bukan masyarakat biasa, bukan masyarakat awam. Ya, serahkan kepada ahlinya. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita, dan semoga Allah senantiasa mengkaruniakan kepada kita untuk menjauhi sikap memvonis kepada saudara sesama muslim. Ya khataliman rahimani wa rahimakumullah, kita akan mencoba mengangkat interaktif pertama pada pagi hari ini. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Majid untuk pertanyaannya. Bagaimana Ustaz menyampaikan warahmatullahi wabarakatuh? Apakah yang harus saya
sampaikan Ustaz, apakah kata-kata yang baik atau sebaliknya? Baik Ibu, bisa diulangi pertanyaannya Ibu, karena tadi sempat terputus di awalnya. Karena setelah kita menyampaikan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian isinya itu apakah harusnya baik-baik atau isinya yang tidak baik? Nuhun barakallahu fikum wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ibu Majid di Gresik. Beliau bertanya bagaimana kita menjawab ketika ada seseorang yang mengawali perjumpaan dengan kita dengan menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita menjawabnya dengan salam lalu kita isi dengan kebaikan ataukah dengan keburukan Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka hendaknya bagi kita untuk menjawab, ya, semisalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Jika kalian diberi ucapan selamat, maka balaslah dengan yang semisalnya atau yang lebih baik darinya. Kalau dia Assalamualaikum, kita Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jumhur ulama mengatakan kita balas semisalnya, karena tidak ada yang lebih dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi tingkatan salam itu seperti tadi ya. Kalau dia Assalamualaikum, kita jawab Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kalau dia menjawab Assalamualaikum warahmatullahi, kalau dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab Assalamualaikum warahmatullahi atau menambahinya wabarakatuh. Kalau dia mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita menjawabnya ya yang semisal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi jika ada yang mengucapkan salam kepada kita, maka hendaknya bagi kita untuk menjawab yang semisalnya atau yang lebih baik darinya. Ya, kemudian mengatakan ucapan-ucapan yang baik. Assalamualaikum, gimana kabarnya, misalkan, ya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita, terlebihnya dalam mengisi kegiatan yang bermanfaat dengan saudara kita. Kata liman rahimani wa rahimakumullah, kita akan mencoba mengangkat penelpon kedua kita pada pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dari siapa dan di mana Bapak? Baik Bapak, silahkan untuk pertanyaannya. Ini Ustaz, tadi diterangkan bahwa dapat berita sakit dan jatuh dan makan saja. Dari 50.000 malaikat. Kemudian yang kedua Ustaz, baik mengucapkan Allahumma barik lana fi rojabah wa sabana wa sallimna wa balighlan Ramadan. Kemudian yang kedua, waktu beli waktu alaiya. Pertanyaan saya, ada dan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, di sini ada pertanyaan dari Bapak bahwasanya ketika kita mendapatkan kabar dari saudara kita bahwasanya saudara kita sakit, lalu kita berusaha untuk menjenguknya dan mendoakannya. Apakah memang benar kita akan mendapatkan doa dari sekitar 70.000 malaikat? Mohon penjelasannya Ustaz. Dan untuk pertanyaan kedua, beliau menanyakan mengenai doa seputar menyambut bulan Rajab yang diikuti dengan
berdoa agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan juga mengenai doa Rabbil firli wa tub alayya. Apakah hal ini disunahkan Ustadz untuk kita lakukan? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Untuk menjenguk orang yang sakit, pertanyaan yang pertama tadi, menjenguk orang yang sakit, memang ada hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya sahih. Siapa yang menjenguk saudaranya ya di pagi hari, ya, menjenguk saudaranya yang sakit di pagi hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai sore hari. Kalau dia menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai pagi hari, ya, sampai pagi hari. Hadisnya sahih. Maka ini menjadi motivasi, penyemangat bagi kita semuanya untuk menghidupkan sunnah Nabi ini, ya, yaitu menjenguk saudara kita yang sakit, kita mendoakan dia, kita memotivasi dia, ya, support kepada dia, ya, supaya lebih semangat, supaya lekas sembuh, ya, dan lain sebagainya. Jadi hadisnya memang sahih bahwa orang yang menjenguk saudaranya yang sakit akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Tentu kita semuanya berharap, kita ingin agar kita termasuk yang didoakan oleh para malaikat, karena para malaikat adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melaksanakan perintah-perintahnya, ya, dan tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mereka melaksanakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Adapun pertanyaan yang kedua tentang doa Rajab, ya. Tentu bulan Rajab adalah bulan yang sangat istimewa di antara 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, hari saat Allah menciptakan langit dan bumi, itu ada 12. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang haram, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi Rajab termasuk bulan yang istimewa, diagungkan di dalam agama Islam. Hanya perlu diketahui bahwa semua hadis yang berkaitan tentang keutamaan amalan-amalan khusus di bulan Rajab, ya, tidak ada yang sahih. Baik itu salat khusus bulan Rajab yang disebut dengan salat raghaib, atau puasa Rajab, ya, atau umrah Rajab, atau, ya, doa-doa khusus di bulan Rajab, ya, atau perayaan, ya, yaitu perayaan Isra Mi'raj. Ini semuanya tidak sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk doa tadi, misalkan Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna fi Ramadan. Ini tidak sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi bukan berarti kemudian kita nggak boleh beramal, beribadah di bulan Rajab ini. Boleh beramal. Bahkan kita dianjurkan untuk beribadah di bulan yang mulia ini. Tapi jangan ada pengkhususan-pengkhususan. Jangan ada kemudian keyakinan-keyakinan, ya, apalagi membawa hadis-hadis yang lemah dan palsu yang disandarkan kepada Nabi. Ya, ini yang nggak benar. Ya. Para ulama kita dulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diketemukan dengan bulan Ramadan. Ya. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif bahwa para ulama salaf dahulu mereka 6 bulan
ya, berdoa kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan berdoa 6 bulan berikutnya supaya diterima amal ibadah mereka selama bulan Ramadan. Ini berdoa, cuma nggak ada pengkhususan. Kalau mau puasa misalkan puasa aja, Senin Kemis, puasa Daud, puasa 3 hari dalam sebulan, ya begitu. Mau sholat, ya sholat yang sunnah, yang dianjurkan, sholat rawatib, sholat malam, sholat duha, ya tidak perlu kemudian ada pengkhususan yang tidak sahih. Cukup bagi kita mengamalkan yang sahih saja, nggak perlu mengamalkan hadis-hadis yang dhaif, maudhu', ya palsu, nggak perlu. Kata Imam Ibnul Mubarak, fi sahihil manqul syughlun an sakimihi. Dalam hadis yang sahih terdapat kesibukan mengamalkan yang enggak sahih. Artinya kita ini kalau mau menyibukkan dengan hadis-hadis yang sahih, sibuk sudah. Masih banyak yang belum kita amalkan. Coba tanyakan pada diri kita, apakah kita sudah mengamalkan amalan-amalan sunnah salat rawatib, salat malam, ya, salat duha, ya, salat tahiyatul masjid, salat setelah wudu, sudahkah kita mempraktekkan semuanya? Ya, puasa, sudahkah kita puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa 3 hari dalam sebulan, puasa Ayyamul Bid? Ya, sudah belum kita praktekkan? Kalau ini saja belum, ya, ini saja yang belum, padahal yang sudah jelas sahihnya, kenapa kita malah memberatkan diri kita dengan mengamalkan yang tidak sahih, yang justru malah menjadi petaka bagi kita karena kita mengamalkan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita, dan semoga Allah senantiasa mengaruniakan kepada kita kemudahan dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mencoba mengangkat penelpon ketika kita pada pagi hari ini. Halo, assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mas Ibnu, mau nyuwun periksa Ustaz ini Ustaz. Bagaimana kalau puasa Senin Kemis tapi juga lillah? Tujuannya biar langsing dan cantik. Nuwun barokah fikum, salam barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan di sini ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana apabila kita beramal untuk berpuasa Senin Kamis, tetapi amalan tersebut tidak khusus untuk Allah, tetapi kita mengamalkannya agar kita sehat ataupun langsing, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fikum. Seorang muslim tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan ridhonya, mendapatkan pahalanya, mendapatkan surganya. Ya. Adapun keuntungan-keuntungan atau manfaat-manfaat dunia lainnya yang didapatkan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bonus. Ya, bukan itu tujuan utamanya. Ya, bukan itu tujuan utamanya. Tapi kalau seandainya dia mendapatkannya dan meniatkannya juga, ya maka tidak mengapa. Ya, bukan beramal untuk dunia. Tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan utama. Khawatirnya kalau misalkan dia puasa, tujuan utamanya adalah untuk langsing, ternyata nggak langsing-langsing, ya jadinya nggak melanjutkan puasanya akhirnya. Jadikan tujuan utama kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara dia mendapatkan manfaat dunia, kalau didapatkan alhamdulillah, kalau tidak didapatkan nggak ada masalah bagi dia. Karena tujuan utamanya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pentingnya di sini.
Ya, jadikan tujuan utama kita adalah ibadah kepada Allah. Adapun manfaat-manfaat yang lainnya itu bonus, sampingan. Kalau didapatkan alhamdulillah, kalau tidak nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Ya, seperti halnya misalkan puasa. Ada niat yang lain selain kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya disebutkan oleh Nabi aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, ya, dia bisa menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Sehingga kalau misalkan seorang berpuasa, di samping meniatkan untuk ibadah, meniatkan juga agar bisa lebih mengerem syahwatnya, menundukkan pandangannya, menjaga kemaluannya, tidak mengapa. Ya, tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah untuk ibadah, untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk mengikhlaskan niat-niat kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan dengan membacakan pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, apakah kita ketika menjenguk saudari kita itu diperbolehkan, Ustadz, seperti teman kuliah atau dengan teman sekomunitas kita, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz. Barakallahu fikum. Kalau bolehnya, boleh saja. Coba mungkin kita harus, di antara adab dalam menjenguk itu adalah tujuan utamanya adalah membuat nyaman ya orang yang sakit. Kalau misalkan itu membuat nyaman bagi saudara kita yang sudah sakit, maka tidak mengapa. Tapi sekiranya itu tidak membuat nyaman karena terlalu banyak, ya, misalkan, atau malah itu menjadi beban bagi orang yang sakit, maka jangan dilakukan. Kalau terlalu banyak, rame-rame, rombongan misalkan, ya. Tapi secara hukum boleh-boleh saja, ya, kita rombongan rame-rame untuk menjenguk orang yang sakit, ya, tidak mengapa. Tetapi harus diperhatikan, ya, etika menjenguk orang yang sakit itu tujuan utamanya adalah kenyamanan, ya, kenyamanan. Kalau memang itu membuat senang, ya, saudara kita, ya, yang sakit tadi, ya, maka tidak mengapa. Tapi kalau itu membuat dia tidak nyaman, ya, malah menjadi beban bagi dia, ya, maka jangan, ya, maka jangan. Termasuk dalam hal ini juga adalah penyesuaian waktu. Kita harus ingat waktu kapan dia istirahat, kapan dia mungkin santai bisa untuk dijenguk, ya, perlu untuk diperhatikan juga. Jangan sampai kita menjenguknya saat dia butuh untuk istirahat, ya. Kondisi-kondisi seperti itu tentu harus diperhatikan. Makanya di dunia rumah sakit pun biasanya diatur, ya, diatur jumlah pengunjungnya, diatur juga waktunya. Semua itu adalah demi kenyamanan, ya, karena tujuan kita menjenguk saudara kita adalah untuk memberikan dia kenyamanan, ya, untuk memberikan dia doa, untuk memberikan kepada dia dukungan. Tujuan utamanya itu. Tapi kalau sampai membuat dia tidak nyaman, ya, malah menjadi beban, ya, tentu ini perlu untuk dihindari. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita. Dan kita akan mencoba mengangkat penelpon kita. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, dari siapa Anda, di mana Ibu? Dari Bekasi. Baik Ibu, silakan Ibu pertanyaan. Ini puasa Rejab itu dimulai tanggal
berapa? Hari ini atau besok? Untuk puasa Rajabnya Ibu ya. Iya. Baik, akan kami tanyakan kepada Ustadz yang sedang mengisi Ibu. Berapa hari ya yang Baik. Setelah itu Bu, apakah ada pertanyaan kembali? Baik, nampaknya cukup. Baik Ustadz, di sini ada pertanyaan dari pemirsa Al-Iman TV dari Medaeng, bahwasanya seorang ibu bertanya, Ustadz, bagaimana kita memulai untuk berpuasa Rajab Ustadz? Dan mungkin bisa ditentukan untuk berapa harinya kita melaksanakan puasa Rajab. Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Puasa Rajab, kalau yang dimaksud adalah puasa-puasa sunnah ya yang dilaksanakan di bulan Rajab, maka ya seperti bulan-bulan yang lainnya. Kita mau puasa Senin Kemis nih, ya udah, berarti besok berarti hari Kemis puasa. Ya, kalau mau puasa Daud, ya berarti sehari puasa, sehari tidak. Kalau puasa 3 hari dalam sebulan, ya silahkan. Ya, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Dan itu boleh. Tapi kalau kita puasa bulan Rajab itu dalam artian pengkhususan yang disebut oleh sebagian dengan puasa Rajab. Jadi ada namanya puasa Rajab. Kalau sholat biasanya ada sholat Rajab, sholat Raghaib. Ya, maka perlu diketahui Ibu yang kami hormati, ya demikian juga kaum muslimin dimanapun berada, tidak ada amalan-amalan khusus di bulan Rajab. Karena hadis-hadis yang menunjukkan tentang amalan-amalan ibadah khusus di bulan Rajab, semuanya tidak ada yang sahih. Ya, baik sholat khusus namanya sholat Raghaib, atau puasa khusus puasa Rajab, ya, atau perayaan Isra Mi'raj, atau doa-doa khusus ya di bulan Rajab, semuanya tidak ada yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hal ini ditegaskan oleh para ulama, bukan saya. Ya, ditegaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ulama ahli hadis yang bermadhab Syafi'i. Beliau punya buku Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab. Ya, penjelasan yang menakjubkan tentang hadis-hadis riwayat-riwayat seputar Rajab. Dalam buku tersebut beliau menjelaskan ya bahwa semua riwayat yang berkaitan tentang keutamaan amal ibadah khusus di bulan Rajab tidak ada yang sahih, ya, tidak ada yang sahih. Jadi nggak perlu melakukan ibadah-ibadah khusus, lakukan ibadah-ibadah secara umum saja. Ya, ibadah-ibadah secara umum saja. Ya, puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa 3 hari dalam sebulan, ya, demikian juga sholat, lakukan sholat-sholat yang disyariatkan, sholat 5 waktu, sholat malam, ya, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat setelah wudhu, ya, dan lain sebagainya. Doa juga demikian, kita diberi kebebasan, bahkan lebih bagus yaitu doa-doa yang sudah ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Ya, zikir-zikir juga demikian, tidak ada zikir-zikir khusus ya di bulan Rajab. Ya, ini yang diingatkan oleh para ulama, karena kalau kita sudah mengkhususkan ya amal ibadah di waktu-waktu tertentu, ya, apalagi dengan hadis-hadis yang tidak sahih, maka ini ya nanti malah terjerumus di dalam suatu kebid'ahan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, amal ibadah yang nggak ada tuntunannya dalam agama, ya, dan itu tertolak, tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kita beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus memperhatikan dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala.
Ya, kita beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita beribadah harus dengan syariat tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh ngarang-ngarang sendiri, ya, enggak boleh hanya dengan perasaan atau apa kata banyak orang, ya, harus berdasarkan ilmu, harus berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Saya kira itu yang bisa disampaikan dan dijawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.